Apa itu fitnah? Ujian. Ujian bagi kita. Kalau kita melewati ujian harta dan anak ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ujian ini tidak kita bisa lalui dengan baik, maka ini akan menjadi persoalan besar bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Kita masukkan mereka ke sekolah dengan kurikulum-kurikulum yang hebat, tapi ternyata kita tidak pernah mempedulikan makanan yang kita bawa pulang ke rumah. Apakah itu bersumber dari yang haram atau bersumber dari yang halal? Kita begitu nakal, anak kita menjadi persoalan di lingkungan, di sekolah, kita buru-buru menyalahkan sekolah. Hana betul sekolah, hana apa sekolahnya ya tacok tapi nah. Kita pindahkan anak ke sekolah yang lain. Ternyata anak kita juga tidak baik. Kita salahkan lagi sekolah yang kedua. Kita salahkan gurunya, kita salahkan lingkungannya, kita salahkan teman-temannya. Siapa yang sholat hari ini? Siapa yang sholat subuh tadi? Dari sekian banyak yang hadir, hanya 3 atau 4 orang mengatakan kami yang sholat tadi. Kita belum tanya jam berapa dia sholat subuh. Kita belum tanya di mana dia sholat subuh. Baru sholat saja. Dan mereka menjawab tidak sholat itu dengan begitu enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Dan tak lupa melalui mimbar ini khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana keimanan dan ketakwaan itu merupakan sebaik-baik bekal tatkala nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita lihat, kita baca di media massa dan juga berita yang beredar di media sosial, baru-baru ini kita dikejutkan oleh satu peristiwa yang begitu memprihatinkan, yaitu peristiwa pembegalan. Yang lebih memperhatikan lagi adalah peristiwa itu dilakukan oleh anak-anak kita yang masih berusia tangguh, remaja-remaja berusia 14-15 tahun. Tapi na'udzubillah, pada usia itu mereka seolah-olah menjadi manusia-manusia yang tidak lagi memiliki hati nurani, memiliki ketegaan untuk melukai sesama manusia, merampok,
dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai peristiwa itu harus kita hadapi sebagai orang tua. Tapi selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari peristiwa-peristiwa seperti itu, dari cobaan-cobaan seperti itu, maka penting bagi kita untuk kembali mengulang kaji tentang kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Karena pada hari ini ada begitu banyak fenomena rumah tangga muslim. Anak-anak muslim pada hari ini telah menjadi anak-anak yatim, padahal orang tua mereka masih hidup. Ayahnya masih hidup, tapi mereka hidup laksana anak yatim. Orang tuanya masih ada di sisi mereka, tapi orang tuanya sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Para ayah sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Ayah sibuk di warung-warung kopi, anak juga sibuk di warung kopi yang lain, ibunya juga sibuk di warung yang lain. Sehingga hari ini kita harus melihat peristiwa demi peristiwa yang memilukan hati. Salah satunya yang baru saja terjadi di lingkungan kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersama-sama hadir di sini di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Semua kita laki-laki di sini, tidak ada orang perempuan di sini. Dan khususnya pada hari ini kita saling mengingatkan tentang peran kita sebagai seorang ayah. Jangan sampai pada hari ini anak-anak kita justru telah kita yatimkan sebelum kita meninggal dunia, karena kita tidak lagi memperhatikan mereka, tidak lagi mempedulikan mereka, sehingga kemudian mereka menjadi persoalan bagi kita di dunia, dan na'udzubillah akhirnya akan menjadi persoalan bagi kita di akhirat kelak. Bagaimana agama memandang anak dan harta? Di dalam Al-Quran paling tidak ada 2 tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak dan harta itu sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Ujian bagi kita. Kalau kita melewati ujian harta dan anak ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ujian ini tidak kita bisa lalui dengan baik, maka ini akan menjadi persoalan besar bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dan salah seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, didiklah anakmu, karena engkau akan ditanya tentang anakmu nanti di akhirat. Bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian? Sementara anak kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bagaimana bakti kalian terhadap orang tua kalian. Jadi kita semua akan ditanya. Kita sebagai anak, Allah akan tanya bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua, dan kita sebagai ayah juga akan ditanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Anak adalah ujian. Nah, oleh karena itu ujian ini harus kita lewati. Kita ini bukan seperti binatang. Binatang ketika dia kawin punya anak langsung dilepas. Sang ibu tak lagi mempedulikan dia mau makan di mana, makannya haram atau halal, tak lagi perlu dipedulikan. Tapi kita manusia, anak yang diberikan kepada kita bukanlah anak yang nantinya disembelih oleh orang lain dan dimakan seperti anak kambing dan anak sapi. Tapi anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita didik. Nah, yang pertama, kewajiban kita sebagai orang tua khususnya ayah apa? Yang pertama dan yang paling utama adalah kita menyediakan, memberikan kepada mereka makanan dari sumber yang halal. Ini yang pertama dan bahkan ini yang paling utama. Akan sia-sia usaha kita menyekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang bonafit, di sekolah-sekolah yang mahal. Kita panggil guru-guru terkenal, kita masukkan mereka ke sekolah dengan kurikulum-kurikulum yang hebat, tapi ternyata kita tidak pernah mempedulikan makanan yang kita bawa pulang ke rumah. Apakah itu bersumber dari yang haram atau bersumber dari yang halal? Ada begitu banyak pelajaran dari orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Ketika kita melihat mereka ini begitu luar biasa, dan ketika kita track, kita telusuri, ternyata ayah-ayah mereka adalah orang-orang yang begitu memiliki perhatian terhadap makanan. Contoh saja ayah dari Abdullah bin Mubarak. Kita tahu Abdullah bin Mubarak adalah orang yang begitu hebat. Ayahnya Mubarak hanyalah seorang budak yang menjaga sebuah kebun delima. Tapi subhanallah, selama hidupnya dia tidak pernah memetik satu pun buah delima yang ada di kebun tuannya, sampai tuannya tak percaya. Pada suatu ketika tuannya Mubarak memanggil Mubarak, "Ya Mubarak, ambilkan untuk kami delima."
Dan kemudian Mubarak mengambil delima itu, dan ternyata delima yang diambil asam. Berulang kali sampai kemudian sang tuan marah. Dan kemudian sang tuan bertanya, apakah kamu tidak bisa membedakan delima yang manis dan delima yang asam? Mubarak mengatakan, bagaimana aku bisa membedakan sementara aku tak pernah merasakan buah delima di kebun ini. Apa hasilnya? Abdullah bin Mubarak orang yang begitu luar biasa. Begitu juga ayah dari Imam Abu Hanifah. Dan begitu banyak orang-orang soleh pada zaman dahulu. Ketika kita menelusuri siapa ayah mereka, ternyata ayah mereka bukan doktor, bukan profesor, bukan insinyur, bukan siapa-siapa, bahkan hanya seorang budak, tapi mereka orang yang memberikan perhatian terhadap sumber makanan yang mereka bawa, sumber makanan yang masuk ke tubuh mereka, yang kemudian menjadi bibit-bibit yang nantinya akan berwujud seorang anak. Jangan sampai pada hari ini ketika kita mendapati anak kita sulit diatur, anak kita begitu nakal, anak kita menjadi persoalan di lingkungan, di sekolah, kita buru-buru menyalahkan sekolah. Hana betul sekolah, hana pah sekolahnya ya tacok, tapi nah kita pindahkan anak ke sekolah yang lain. Ternyata anak kita juga tidak baik. Kita salahkan lagi sekolah yang kedua. Kita salahkan gurunya, kita salahkan lingkungannya, kita salahkan teman-temannya. Padahal sumber persoalan adalah kita sebagai ayah yang telah membawa rezeki dari sumber yang haram. Kemudian yang kedua, ketika dia lahir sejak kecil dan kemudian besar, pahamilah bahwa setiap orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki salah satu misi, yaitu menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah ciptakan seorang manusia dari rahim istri kita, dari sel sperma kita, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak keturunan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tugas utama kita. Memperkenalkan siapa Tuhannya, memperkenalkan siapa nabinya, memperkenalkan agamanya, dan memperkenalkan kepada mereka apa yang disuruh oleh Allah sang Tuhan Rabbul Alamin kepada dirinya. Beberapa waktu yang lalu beredar satu berita yang juga viral. Orang yang mewawancara beberapa orang dan bertanya, siapakah Nabi setelah Nabi Isa? Hampir semua tak bisa menjawab. Dan kemudian rame-rame kita memberikan kalimat-kalimat keprihatinan. Oh ada ya orang nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Oh dia bukan umat Nabi Muhammad. Kita mengomentari orang yang ada di video itu, Pak. Tapi pernahkah kita mencoba untuk mengecek, memeriksa? Jangan-jangan anak kita juga nggak kenal siapa Nabi kita? Jangan-jangan anak kita juga tak kenal agama Islam ini bagaimana? Kita buru-buru mengomentari anak orang. Tapi bagaimana dengan anak kita? Anak yang lahir dari buah kita, anak yang lahir dari rahim istri kita. Pernah nggak kita mencoba membuka dialog dengan anak kita? Sejauh mana pemahaman dia terhadap agamanya? Apakah dia mengenal nabinya? Tahukah dia kewajiban-kewajibannya? Coba kita buka dialog. Jangan-jangan apa yang kita lihat di media sosial pada hari ini juga telah terjadi di rumah kita. Tapi kita justru lupa, lalai untuk mengevaluasi apa yang paling dekat dari diri kita, yaitu anak-anak kita. Dan salah satu yang paling penting dari sekian banyak perintah itu tentu saja sholat. Karena sholat adalah simbol teragung dari penghambaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat itu ada gerakan yang tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ruku dan sujud. Makanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling agung, karena disitulah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita melihat fenomena generasi-generasi muda kita adalah generasi-generasi yang begitu meremehkan perkara sholat ini. Kenapa? Karena orang tuanya juga menganggap remeh. Coba kita evaluasi tadi subuh. Berapa banyak di antara kita ayah bukan ibu, ayah yang masuk ke kamar anak-anak kita, membangunkan anak kita sampai dia bangun dan kemudian dia melaksanakan sholat. Siapa? Jangan-jangan kita juga sibuk pergi saja sholat. Anak kita belum sholat, kita nggak peduli. Bahkan tak pernah tergores dalam hati kita ketika anak kita tidak sholat. Tapi anehnya begitu pukul sudah menunjukkan pukul 7, sebentar lagi mau masuk sekolah, mulai kita sibuk membangunkan mereka. Bangun kamu, bentar lagi sekolah. Mau jadi apa kamu kalau tidak sekolah? Kita marahin dia.
Karena dia nggak sekolah, karena dia bolos, tapi dia absen dari ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah merasa terganggu. Berulang kali kami pernah mengatakan kepada para jamaah di banyak tempat di lembaga pendidikan, entah itu di bangku kuliah ketika kami mengajar, entah itu ketika berhadapan dengan anak-anak SMA ketika kami mengajar. Beberapa kali kami bertanya kepada mereka, siapa yang sholat hari ini? Siapa yang sholat subuh tadi? Dari sekian banyak yang hadir hanya 3 atau 4 orang mengatakan kami yang sholat tadi. Kita belum tanya jam berapa dia sholat subuh, kita belum tanya di mana dia sholat subuh, baru sholat saja. Dan mereka menjawab tidak sholat itu dengan begitu enteng, Pak. Subuh, begitu juga dengan zuhur. Waktu kuliah jam 1 kita tanya siapa yang tadi sudah sholat zuhur, ternyata hanya 1-2 orang zuhur. Begitu juga dengan maghrib ternyata. Begitulah fenomena kita. Artinya ketika generasi muda kita telah menjadi generasi yang meremehkan sholat, maka tak perlu kita kaget ketika kemudian terjadi perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Karena Allah yang menjanjikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat saja dengan kualitas yang asal-asalan, sholat itu bisa jadi belum mampu mencegah dia untuk melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji. Apalagi orang yang tak sholat. Rasanya tak masuk akal kalau anak-anak kita sholat 5 waktu, Pak. Dia tega menusuk orang, membaca orang, tak mungkin, Pak. Akal saya pribadi belum masuk kalau dia sholat. Sebandel-bandelnya dia kalau dia sholat, tak mungkin dia merampok orang. Tapi kalau dia sudah berani menumpahkan darah orang lain, maka pasti masalah sholatnya itu luar biasa. Bukan lagi bolong-bolong, tapi memang mungkin dia tak pernah mengerjakannya. Dan ini juga perlu kita evaluasi. Coba sekali-kali kita buka dialog dengan anak-anak kita. Coba dengarkan doa sholat yang mereka bacakan. Jangan-jangan anak kita juga tidak tahu doa sholat. Hari ini kita sibuk mengomentari anak orang. Bagaimana dengan anak kita? Dan di dalam Al-Quran, dalam surah Toha di bagian akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu. Dalam Al-Quran tidak dikatakan wa'mur ahlaki. Ini untukmu laki-laki ini, wahai ayah, wahai pemimpin keluarga. Kita ini para ayah. Jangan sampai kita abai di sini. Mulut kita yang kemudian harus qomat kamit mengingatkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan kemudian kita limpahkan kepada istri kita. Bukan tak boleh, tapi perhatikan bahwa ini adalah kewajiban kita. Tentu saja bekerja sama dengan istri kita. Tapi jangan sampai kita yang tidak peduli, ayah yang jauh tidak peduli, mama yang lebih peduli. Pada kemana laki-laki zaman sekarang? Pada kemana ayah-ayah pada zaman sekarang? Apakah ayah-ayah yang sibuk menyalahkan orang lain? Sekolah nggak betul, guru nggak betul, tetangga nggak betul, ayahnya padahal yang nggak betul. Nah kemudian setelah kita memperkenalkan mereka terhadap agama ini, memperkenalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yang tak kalah penting adalah mendoakan mereka. Kita sering mendengarkan dari guru-guru kita, salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah mendoakan orang tua kita. Dah biasa kita mendengarkan itu. Tapi coba dibalik. Pernahkah kita memiliki doa khusus untuk anak-anak kita? Berdoa kepada Allah agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Pernahkah kita secara khusus menyebutkan nama mereka? Dan mendoakan anak merupakan salah satu kebiasaan orang soleh. Di dalam Al-Quran, kita buka saja surah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk anak dan keturunannya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alli muqimas shalah. Permintaan Nabi Ibrahim tidak neko-neko kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku, jadikanlah aku dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Bagaimana mungkin anakku menjadi orang yang mendirikan sholat sementara aku tak mendirikan sholat? Sholat itu kita ajak. Jadi bukan kita suruh sambil kita memegang HP. Ikah pulam, hanaka semayang. Tanya hanaka semayang. Tapi ajak anak sholat itu. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini Rasul ini, Khalilullah,
Nabi Ibrahim, nama yang hari ini masih diabadikan di dalam solat kita, tapi dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mintanya enggak neko-neko, Pak. Anak saya mendirikan solat, alhamdulillah. Itu prestasi bagi kita. Jadi prestasi seorang ayah itu bukan anaknya jadi doktor nanti, bukan anaknya bekerja dengan gaji puluhan juta, tapi dalam kacamata agama, ayah yang berhasil itu adalah ketika menjadikan anaknya anak yang senantiasa mendirikan sholat. Dan itu perlu doa. Nah, jangan sampai sebaliknya, kita tidak pernah mendoakan kebaikan buat anak-anak kita, tapi ketika suatu hari anak-anak kita itu membuat kita marah, jangan-jangan kita pernah mendoakan keburukan buat mereka. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki mengadu kepada Abdullah bin Mubarak. Dia mengadu kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya aku punya anak susah sekali diatur, bandel sekali." Kurang lebih begitu kalimatnya. Apa pertanyaan Abdullah bin Mubarak? Pernahkah engkau mendoakan keburukan buat anakmu? Laki-laki ini menjawab, pernah dulu. Ketika dia membuat aku marah, aku berdoa keburukan untuk anaknya. Kalau bahasa sekarang, aku kutuk dia. Betul-betul anak tak tahu diri, betul-betul anak durhaka. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Janganlah kalian berdoa keburukan buat harta kalian, buat diri kalian, dan buat anak kalian. Jangan sampai ketika kalian berdoa, pada saat itu bertepatan dengan waktu mustajabnya doa, turunnya hujan, hari Jumat, kita berdoa keburukan buat anak kita. Laki-laki ini mengatakan, benar, aku pernah berdoa keburukan untuk anakku. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Sungguh engkaulah yang merusaknya. Allah ijabah doamu, dan sekarang kau mendapati anakmu dalam kondisi apa yang kau inginkan dulu. Tapi doalah kebaikan untuk anak kita. Semarah-marahnya kita kepada mereka, tetap kita jaga lisan kita. Jangan sampai orang yang menghendaki keburukan bukan siapa-siapa, justru kita ayahnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu doa dari siapa? Dari ayah, dari orang tua kepada anaknya. Bahkan ada seorang soleh yang bernama Fudail bin Iyad, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, Fudail bin Iyad ini punya doa khusus untuk anaknya. Apa kata Fudail bin Iyad? Allahumma inni ijtahadtu an awaddiba aliyan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendidik Ali. Anak beliau itu namanya Ali. Tapi beliau mengatakan apa? Falam aqdir ala ta'adi bihi. Tapi aku enggak mampu mendidik dia. Lemah sekali saya mendidik dia. Dan kemudian Fudail bin Iyad mengatakan apa? Oleh karena itu ya Allah, didiklah dia untukku. Dengan penuh ketulusan dia meminta kepada Allah, tolong saya mendidik Ali, anaknya. Tolong saya mendidik anak saya enggak kuat ini. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Enggak kuat kita. Enggak mungkin kita memborgol anak kita, mengurung anak kita supaya tidak berinteraksi dengan teman-temannya, enggak mungkin. Tapi kita perlu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah yang menjaga anak-anak kita. Pertanyaannya, adakah doa itu kepada anak-anak kita? Khususnya di waktu-waktu mustajab. Kita sebagai ayah, adakah kita mendoakan anak-anak kita secara khusus? Jangan-jangan kita hanya mendoakan anak kita supaya dia selesai kuliah tepat waktu, supaya dia bisa bekerja cepat setelah kuliah. Hanya itu yang kita doakan. Tapi pernahkah kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang mendirikan sholat, anak yang soleh, solehah, yang nantinya akan bisa memberikan kepada kita manfaat baik dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah membawa makanan yang halal ke rumah, kita mendidik mereka, kita mendoakan mereka dengan doa yang baik, tapi kemudian Allah masih memberikan kepada kita ujian anak itu dengan tingkah lakunya, sebagaimana Allah berikan ujian kepada Nabi Nuh, sebagaimana Allah berikan ujian kepada Nabi Yakub. Maka yang keempat, bersabarlah mendidik mereka. Bersabar ketika kita menasihati mereka, karena yang namanya nasihat itu tidak akan mungkin terjadi 1-2 kali, dia berulang-ulang. Dan kalau kita menginginkan bagaimana bentuk kesabaran itu, lihatlah bagaimana Nabi Yakub bersabar menghadapi tingkah laku anaknya. Sampai kemudian si anak ini mengatakan secara jujur kepada Nabi Yakub, "Ya abana istaghfir lana dzunubana." Ya ayah kami, wahai ayah kami, mohonlah ampun untuk kami
Mohonlah ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, melempar Yusuf ke dalam sumur. Kami mengaku semuanya. Kami mengaku bersalah, wahai ayah. Sampai anak-anak ini bertaubat. Pertanyaannya, berapa lama masa antara mereka ini membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur sampai mereka bertobat, meminta kepada Nabi Yakub, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka? 40 tahun. 40 tahun Nabi Yakub menunggu mereka ini. 40 tahun Nabi Yakub menunggu Allah mengijabah doanya agar Allah mengubah anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran 40 tahun. Lihat bagaimana Nabi Nuh bersabarnya mendidik anaknya. Bahkan sampai sang anak itu sudah tenggelam di dalam air bah, Nabi Nuh masih mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, ayo ikut sama saya. Sampai di situ Nabi Nuh masih menasihati anaknya, masih menunggu anaknya, masih berharap agar anaknya menjadi anak-anak yang beriman. Sampai kemudian si anak ini mati. Selesailah tugas orang tua. Sidang jamaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa-apa yang kita sampaikan tadi kembali menguatkan kita sebagai ayah, menyadarkan kita sebagai ayah akan besar tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.